Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimbowo. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan hasil dari makalah yang sudah saya buat yang berjudul Pengaruh Bahasa Gaul Terhadap Eksistensi Bahasa Indonesia. Kita masuk ke bab 1, pendahuluan tentang latar belakang masalah. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari berbagai pulau beraneka ragam suku, ras, adat, budaya yang menjadi satu bagian kesatuan yaitu negara Republik Indonesia. Dari setiap wilayah tentunya mempunyai identitas dan pembeda dari wilayah satu dengan wilayah yang lain. Bahkan dalam cara bertutur kata, berbahasa, berkomunikasi pun berbeda. Namun adanya bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan atau bahasa ibu yang bisa kita pakai untuk berkomunikasi dari wilayah satu, wilayah lain, budaya satu, budaya lain. Namun seiring perkembangannya zaman, pemakaian bahasa Indonesia mulai tergeser dengan berbagai bahasa modern atau yang kita sebut bahasa gaul. Tentu pergeseran tersebut adanya berbagai faktor yang mempengaruhi timbulnya bahasa gaul, seperti halnya mungkin terpaan bahasa asing yang mulai masuk ke Indonesia dan mulai dipakai dan bercampur-campur dengan bahasa Indonesia. Lalu mungkin faktor lainnya dari celotehan-celotehan tongkrongan yang mungkin diangkat dan sehingga mempengaruhi eksistensi bahasa Indonesia. Dan tentu bahasa-bahasa tersebut mulai dikukuhkan atau mulai dipertegas dengan adanya acara-acara film, TV, tontonan TV, dan berbagai halnya yang menggunakan bahasa gaul tersebut, sehingga mulai menyebarnya bahasa gaul ke lapisan masyarakat sehingga tentunya memudahkan eksistensi bahasa Indonesia. Lalu kita masuk ke tujuan penulisan. Yang pertama tentunya memenuhi tugas besar 2 mata kuliah bahasa Indonesia yang mempengaruhi tingkat lulusan mata kuliah tersebut. Lalu yang kedua, mendeskripsikan secara jelas pengertian, bentuk, serta pola bahasa Indonesia maupun bahasa gaul. Yang ketiga, mendeskripsikan pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia saat ini. Berapa sih tingkatnya gitu pengaruh bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Lalu yang keempat, mendeskripsikan penyebab perkembangan bahasa gaul Indonesia. Lalu yang kelima, mengerti cara mengatasi memudahnya eksistensi bahasa Indonesia. Bab 2, pembahasan masalah. Kita mulai ke pengertian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri adalah suatu bangsa kebangsaan negara Ibu Pertiwi yang sudah menjadi bahasa resmi atau bahasa persatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia juga mempunyai fungsi tersendiri, yaitu yang pertama adalah alat untuk penyampaian ekspresi diri. Suatu hal atau apapun yang tersirat dalam dada kita bisa ekspresikan melalui bahasa Indonesia. Yang kedua adalah sebagai alat komunikasi antara individu, kelompok, atau lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah alat mengadakan integrasi dan adaptasi sosial. Dari sini masyarakat bisa perlahan-lahan mengenal adat istiadat, tingkah laku, dan tata krama masyarakatnya. Lalu yang keempat adalah alat mengadakan kontrol sosial. Bahasa mempunyai relasi dengan proses-proses sosial masyarakat ketika kita melakukan sosialisasi atau nimbrung dalam suatu organisasi. Tentu itu adalah suatu hal mengadakan kontrol sosial. Lalu yang kelima adalah tujuan kemahiran berbahasa. Ketika kita mahir dalam berbahasa, kita bagus dalam berbahasa Indonesia, tentu lawan komunikasi kita atau yang mendengar kita dapat memahami apa yang kita maksud dengan mudah, seperti itu. Lalu bahasa Indonesia sendiri juga memiliki fungsi tersendiri dalam lingkup kenegaraan. Yang pertama adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, sebagai lambang identitas nasional, alat pemersatu bangsa, suku bangsa, dan alat penghubung antar daerah satu dengan daerah lain dan antar budaya. Yang kedua adalah bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia sendiri dapat menyatukan berbagai suku bangsa yang berbeda, merupakan suatu kebanggaan bagi bahasa Indonesia.
Lalu yang keempat adalah bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa. Ketika kita melakukan komunikasi antar wilayah menggunakan satu bahasa tersebut adalah suatu wujud implementasi dari bahasa sebagai alat pemersatu suatu suku bangsa, seperti itu. Oke, yang kedua pengertian mengenai bahasa gaul. Bahasa gaul atau argot atau bahasa prokem adalah penggunaan kata-kata dalam bahasa yang tidak resmi dan ekspresi yang bukan merupakan standar penuturan dialek atau bahasa. Saat ini bahasa gaul telah terasimilasi dan menjadi bahasa umum yang digunakan sebagai percakapan sehari-hari dalam pergaulan di lingkungan sosial, bahkan dalam media-media yang sudah saya sampaikan di awal tadi, ya, bahwa acara TV, radio, perfilman nasional dan sering pula digunakan dalam bentuk publikasi-publikasi seperti majalah dan berbagai halnya. Tentu bahasa gaul punya ciri-ciri yang antara lain adalah kosakata khas, yang kedua adalah penghilangan huruf fonem awal, lalu penghilangan huruf H, lalu penggantian huruf A dengan E, lalu penggantian diftong au, ai dan dengan o dan e, pemendekan kata atau untuk kontraksi dari kata frasa yang panjang, dan peluluhan sublik pi seperti itulah banyak hal. Dan mungkin kita juga sering menggunakannya seperti kata-kata yang khas seperti kita berbicara menjadi ngomong, cantik menjadi kece, diam menjadi doi, lalu misalkan penghilangan huruf awal fonem sudah menjadi udah, saja sudah menjadi aja, atau sama menjadi ama. Masuk ke eksistensi bahasa Indonesia. Di zaman sekarang ini, perkembangan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya anak remaja, sangat beraneka ragam, tergantung daerah maupun kelompok masing-masing. Maksudnya budaya asing tentu tidak bisa kita tolak atau hindarkan. Banyaknya kosakata asing, serapan yang menjadi kosakata Indonesia, bahkan singkatan kata ataupun campuran dari berbagai bahasa yang dijadikan bahasa sehari-hari untuk memberikan kesan modern atau gaul pada lingkungan mereka. Dari fenomena tersebut tentu memudarkan atau memecahkan eksistensi bahasa Indonesia untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena ini sangat kentara pada penggunaan bahasa oleh anak-anak muda saat ini. Munculnya istilah bahasa gaul atau bahasa lay di kalangan anak-anak. Film import juga mempengaruhi perkembangan perbahasaan yang seharusnya menjadi fondasi komunikasi. Kebahasaan kita menjadi seperti pasar, di mana semua bahasa bercampur baur. Dengan kata lain, keberadaan bahasa Indonesia semakin terkalahkan dengan munculnya berbagai bahasa lain seperti bahasa gaul ini. Lalu kita masuk ke dalam pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Yang pertama adalah masyarakat Indonesia tidak lagi mengenal bahasa baku, sehingga kehilangan fondasi dan bimbingan untuk memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tentu dalam hal ini kita susah dalam membedakan mana yang baku dan mana yang baku, mana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan apakah ini bahasa gaul seperti itu. Sekarang udah sangat sulit untuk membedakannya. Yang kedua adalah masyarakat Indonesia tidak memakai lagi ejaan yang disebutkan EYD karena pengaruh bahasa gaul tadi yang memudarkan. Lalu yang ketiga adalah masyarakat Indonesia menganggap remeh bahasa Indonesia dan mungkin tidak mau lagi mempelajari lebih lanjut karena merasa dirinya telah menguasai bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia mungkin banyak sekali standar yang harus kita penuhi seperti tadi EYD dan bahasa baku dan berbagai macamnya. Tapi kita merasa bahwa bahasa yang kita gunakan sehari-hari ini yang sudah tercampur baur ini mengira bahwa itu adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan padahal itu tidak. Lalu yang keempat adalah masyarakat tidak terbiasa atau justru menjadi enggan menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Keempat adalah modalnya rasa bangga dalam diri masyarakat Indonesia untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sementara mereka sudah terbiasa dengan berbahasa gaul yang lazim digunakan. Tentu menjadi pudar ketika kita
merasakan bahasa gaul sudah merambat di kalangan masyarakat, sehingga kita pudar rasa bangga dalam diri masyarakat Indonesia terkait bahasa Indonesia. Kita masuk dalam cara mengatasi memudarnya eksistensi bahasa Indonesia. Tentu adanya masalah, tentu adanya pula pemecahan masalah atau solusi yang bisa kita pakai jika kita benar-benar ingin memberikan rasa peduli terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Berbagai hal yang bisa kita lakukan adalah menyadarkan masyarakat Indonesia, terutama para penerus bangsa, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional harus diutamakan penggunaannya. Dengan demikian mereka lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar daripada bahasa gaul. Tentu kita bisa mengadakan sosialisasi, edukasi yang bisa dan bertujuan untuk Indonesia, untuk memberikan sosialisasi bahwa bahasa Indonesia inilah bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada penerus bangsa. Yang kedua adalah menanamkan semangat persatuan dan kesatuan dalam diri generasi bangsa dan juga masyarakat luas untuk memperkukuh bahasa Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga adalah pemerintah Indonesia harus menekankan penggunaan bahasa Indonesia dalam hal-hal perfilman dan berbagai film layar lebar, sehingga mulai lagi memperkukuh atau menjadikan patokan tersendiri bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu seperti ini gitu. Lalu yang keempat adalah meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dan perguruan tinggi, karena di lingkungan siswa dan mahasiswa banyak orang meremehkan bahasa Indonesia dan tidak mempelajarinya dengan berserius, sehingga ya tadi terjadinya memudarnya eksistensi bahasa Indonesia. Maka tentu perlu adanya pengajaran bahasa Indonesia lebih diseriusi. Mungkin banyaknya praktek-praktek yang harus dimulai, seperti bentuk dialek, monolog, pada kegiatan permainan drama, dan bentuk diskusi kelompok lainnya seperti itu. Oke, kita masuk ke bab 3, penutup atau kesimpulan. Bahasa gaul sebagai bahasa pergaulan anak muda merupakan keanekaragaman budaya negara di bidang bahasa. Penggunaan bahasa yang secukupnya yang digunakan tepat sesuai porsinya akan jauh lebih baik dibandingkan dengan penggunaan secara berlebihan, sehingga tidak adanya pengaruh memudarnya eksistensi bahasa Indonesia. Namun jika digunakan dalam penggunaan yang secara berlebihan dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan terus-menerus, akan menjadikan bahaya yang akan menimbulkan pudarnya eksistensi bahasa Indonesia. Bahasa gaul memang sangat berperan dalam pembentukan bahasa yang digunakan kalangan remaja, karena penggunaan yang bersifat santai dan fleksibel, sehingga mudah untuk dipahami dan mudah untuk dipelajari. Namun alangkah baiknya bila kita dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa Indonesia tetap terjaga. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, bahasa Indonesia adalah bahasa kebanggaan kita. Jadi sebagai masyarakat Indonesia yang peduli dan menghormati bahasa nasionalnya, kita harus menjaga serta turut melestarikan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Apabila kita sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka secara langsung orang yang berada di sekitar kita akan tertular seperti itu. Sekian dari presentasi dari saya, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.